Kenapa Al-Quran sudah melarang kau? Kau buat juga? Hah? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zarah. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zarah. Perhatikan apa yang kau makan. Lihat apa yang kau makan. Kaji apa yang kau makan. Ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, syaitan kau. Ketahuilah, sesungguhnya rahasia diri Tuhan itu, rahasia diri Zat yang Maha Suci itu, adanya, zahirnya, nyatanya, keesaannya itu di diri rahasia kamu. Disebut juga kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk paham bukan untuk paham awam. Ini bukan kajian awam. tertutupnya hidayah itu, kamu tidak akan pernah dapatkan rahmat dan hidayah itu kalau kamu tidak sungguh-sungguh jazam pada diri kamu, niat untuk sentiasa mensucikan diri kamu. Sesungguhnya petunjuk itu, hidayah itu tidak pernah putus. Dia berketerusan, tak pernah putus. Petunjuk, rahmat, hidayah itu tidak akan pernah putus. Bagaikan nafas kamu, putusnya hidayah petunjuk itu apabila kamu sudah tidak bernafas lagi. Selagi nafas kamu ada, hidayah petunjuk itu dia berketerusan, berkelanjutan sampai kau tiada bernafas lagi. Tidak akan pernah putus. Jadi biarpun setiap hari sampai kapan, hidayah itu tetap ada.
Insan kamil itu insan yang bagus. Kamil itu cantik, sempurna. Insan juga boleh dipanggil manusia, tapi bukan makhluk. Makhluk itu di luar daripada manusia. Bahasa makhluk itu dia global, keseluruhan. Jadi kamu tidak dipanggil makhluk itu karena kau menanggung rahasia diri Zat yang Maha Suci. Maka kau terlepas dari panggilan makhluk. Apabila cahaya diri Zat yang Maha Suci itu tidak ada kepada kamu, maka kamu tergolong makhluk. Apabila kamu tidak menemukan diri sebenar-benar diri kamu atau rahasia diri kamu itu, maka kau bukanlah insan. Nah, untuk mendapatkan predikat makam yang tertinggi itu kamil lah, atau insan kamil itu, atau sebenar-benar manusia, ketahuilah sesungguhnya rahasia diri Tuhan itu, rahasia diri Zat yang Maha Suci itu, adanya, zahirnya, nyatanya, keesaannya itu di diri rahasia kamu. Disebut juga diri rahasia Muhammad. Diri rahasia Muhammad ini Esa Muhammad. Muhammad Allah satu adanya. Esa tidak mengenal dua. Maksud Esa di sini bukan menyatu, bukan dua jadi satu, bukan bersatu, bukan manunggal. Maka menggugurkan teori manunggali. Manunggal itu dua jadi satu, dua jadi tunggal, dua menjadi satu, dipanggil, disebut manunggal. Maka menggugurkan teori manunggal. Adapun Esa itu dekat, dia tiada bersentuhan, jauh, dia tiada berjarak. Apa definisi Esa itu? Maksud Esa itu bagaimana? Nah, ketahuilah kalau dia dua dipanggil satu, bukan menyatu. Kalau menyatu itu dua yang berbeda menjadi satu. Nah, kalau sama-sama rata-rata satu kedudukan, satu level, baru boleh Esa. Kalau dua yang berbeda itu tidak boleh Esa. Paham tidak maksudnya? Paham tidak maksud Esa itu? Paham. Bukan satu yang lain, satu yang lain. Bukan dua yang berbeda menjadi satu. Itu bukan Esa. Itu Esa yang dipaksakan. Itu pengakuan Esa. Kembar itu enggak Esa. Tahu kembar? Tahu. Berbeda itu. Yang dimaksud Esa itu dia mesti sama, rata-rata, serupa, baru boleh Nah, bagaimana dikatakan sama, serupa itu jadi Tuhan? Itu kau sudah menggantikan kedudukan, tidak boleh. Nah, kalau kita berbicara mengkaji Esa, kajian Esa ini, kalau suci, boleh tidak Esa sama yang kotor? Bisa. Dipaksakan pun, diakuin pun,
atau diperkatakan pun itu hanya di perkataan saja, hanya sebatas perkataan, omongan, pembicaraan, sebutan. Yang kenyataannya itu tidak boleh, tidak mampu untuk esa dengan yang tidak sama, yang tidak serupa. Nah, di mana letak keesaan kamu? Nah, kebanyakan kajian itu esanya ke Tuhan kan? Ya. Banyak pengajian esanya ke Tuhan kan? Hah? Ya, yang di luar sana ya Pak, kalau untuk ke Dia kan, merasa Pak. dia merasa dia esa ke Tuhan kan? Iya. Iya. Bagaimana? Ya, untuk di luar sana. Banyak kan yang mengaku esa ke Tuhan? Ya, rata-rata. Satu, ya itu satu esa. Yang kedua fana. Fananya kemana dia? Tuhan. Ke Tuhan kan? Berapa banyak pengajian-pengajian, berapa banyak bab-bab ilmu, fananya itu ke Tuhan kan? Iya. Bagaimana? Iya. Terlebih lagi Bako. bakor. Kemana bakornya? Ke Tuhan juga. Nah, dia tidak paham, dia tidak mengerti, dia tidak kenal. Kau paham itu Tuhan? Laisa kamitslihi syai'un. Paham. Boleh kau fana kepada laisa kamitslihi syai'un? Tidak boleh. Bagaimana nggak bisa dikaji? Nggak bisa dikaji. Bukan sesuatu, bukan apa. Maka menggugurkan teori Fana. menggugurkan teori Bako. menggugurkan teori perkataan, maksud, makna, fana dalam bab-bab keilmuan yang lainnya. Siapa yang menggugurkannya? Bab bab kesucian. Menipu, dusta, berangan-angan, berhayal-hayal. Aku tadi fana, aku tadi baqa. Itu sudah kebohongan. Karena ketidakpahaman, karena ketidakmampuan berpikir, kegagalan paham, maka dia menyebutkan dirinya fana kepada Tuhan. Apalagi disebut-sebut fana billah, baqa bil. Tahu maknanya fana billah itu? Menyatu dengan Tuhan. baqa billah itu kekal dengan itu. Kalau kau kenal, kalau kau tahu, kalau kau paham Tuhan, kau tidak akan pernah mengatakan diri kau esa dengan Tuhan. Kau tidak akan pernah mengatakan diri kau menyatu dengan Tuhan kalau kau kenal Tuhan. Tidak akan pernah keluar dari mulutmu itu perkataan kau fana billah, baqa billah, itu kau nggak akan pernah. Apabila teori fana kau tidak mampu lagi berkata kau itu fana. Apabila kau tahu kau fana, itu pembohong besar, itu penipu. Kalau kau masih merasa fana, kalau kau masih tahu, kalau kau masih sadar kau fana, itu enggak fana. Kalau kau merasa, kau boleh merasa, sedang merasa, kau ketahui kau itu fana, itu kau pembohong. Paham ini maksudnya? Contoh solat daim. Apabila kau mengatakan kau solat daim, apabila kau sudah mengatakan kau itu mengerjakan daim, itu kau pembohong. Sama dengan fana tadi. Kalau kau boleh tahu kau fana, itu kau tidak fana.
boleh kau mengaku dekat kepadaku kalau aku tidak mengakui bahwasanya kau itu dekat kepadaku. Contoh, dua yang berdekatan saling menyaksikan tak? Nih, kalau satu saja mengatakan aku dekat kau, yang satu tidak mengatakan kau dekat aku, bagaimana? Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Nah, yang dimaksud fana itu dua yang menyaksikan satu, sama-sama bersaksi. Itu yang dikatakan fana. Banyak bab-bab ilmu, banyak ilmu-ilmu mempelajari, sering sekali berbunyi fana, bako, tapi dia sebenarnya tidak paham. Kau saja dekat sama aku, kalau aku tidak merasa kau dekat sama aku, boleh dikatakan dekat. Kau kenal sama aku tidak kenal sama kau, itu boleh kenal tak? Itu dikatakan kenal tak? Ya begitu juga fana. Sekarang kau mengaku kau fana kepada Allah. Allah tidak suka sama kau boleh fana dengan Allah? Tidak. Yang kau anggap fana, yang kau pikirkan fana, yang kau rasakan fana, itu tidak suka sama kau, bagaimana? Fana. Sampai di sini paham tak? Kau dari Kendari datang ke Makassar, yang mengatakan kau sampai kau sendiri. Yang didatangi mestinya. Kau mau datang ke rumahku, yang katakan kau sampai itu siapa? Kau sendiri. Yang punya rumah. Kau mengatakan kau fana billah, kau sendiri yang mengatakan kau sudah fana. Tidak. Begitu mengambil kepahaman. Kalau begitu mudah paham ya? Hah? Iya. Jadi apabila kau meminta, apabila kau menghendaki fana billah, ya kau tunggu dulu sampai Allah itu mengatakan dia dekat sama kamu. Bila masanya kau mau dengar Tuhan berkata begitu? Tuhan berkata-kata? Tidak. Yang berkata-kata itu sesuatu. Yang berkata-kata itu adapun berkatanya Tuhan itu tidak sama dengan berkata-katanya Inilah pengkajian Laisa. Jadi bab Laisa ini tidak mudah, karena ancamannya itu syirik. Terlepas kau dari syirik, kafir jinnik. Terlepas kau dari kafir jinnik, fasik. Terlepas kau dari fasik, munafik. Untuk apa dikaji Laisa ini? Menghindari syirik. Jadi bukan zat Laisa itu yang dikaji. Paham tak? Kalau zat Laisa itu tidak boleh dikaji karena sudah dilarang. Banyak orang melarang masuk ke sempadan Laisa, tapi dia tidak sengaja, tidak disadarinya dia sudah masuk ke sempadan perbatasan tanpa disadari, tanpa dirasakan, tanpa diketahuinya dia sudah berlepas sempadan Laisa. Nah, di bab fana tadi, baqa tadi, Esa tadi, apa yang kau ambil paham? Di mana kau yang sudah paham? Di mana kau yang belum paham?
termasuk tadi untuk di peringkat kedudukan sebenar-benar insan. Itu berkaitan semua. Kegagalan memasuki kedudukan insan kamil, maka jatuh hukum binatang kepada kami. Kegagalan insan kamil itu fatal akibatnya. Maka kedudukannya 7. Kedudukan nafsu itu, kedudukan jiwa itu ada 7. Membentuk nafsu, membangun nafsu, bukan cara menghancurkan nafsu, bukan cara membinasakannya, bukan cara menghancurkannya, bukan cara membinasakannya. Nafsu itu tidak boleh kau hancurkan, nafsu itu tidak boleh kau binasakan, nafsu itu tidak boleh kau hilangkan, nafsu itu tidak boleh kau bunuh. Banyak yang berperang dengan nafsu. Marilah kita perangi nafsu kita. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Nggak bisa. Kau mau ajak perang sama nafsu kan? Bahasa perang ini bagaimana? Ada tindak balas enggak? Ada, saling Hah? baku hantam. Maksud perang ini bagaimana? Saling membunuh gambarnya gitu. Agak-agak kau boleh menang enggak melawan nafsu kau? Tentu ada kaidah. Nah, bahasa perang di situ, maksud bahasa perang di situ bukanlah bagaikan perang bunuh membunuh. Itu makanya Al-Quran itu untuk orang yang mau berpikir, untuk orang yang mau berpikir. Inilah kajian sufi, kajian hawasul hawas, memaknai Al-Quran itu bukan dari bunyinya. Nah, apabila disebutkan berperang dengan nafsu, kau pernah lihat nafsu kau enggak? Jadi kenapa mau diperangi? Hadis, ya kan? Jatuhnya ke hadis kan? Nabi pernah menyampaikan, Nabi pernah bersabda, perang yang terbesar itu perang hawa nafsu. Nah, gunakan akal pikiran kamu, buka minda kamu, buka kepahaman kamu tadi. Bunyi perang itu sadis enggak? Sadis. Sudah pasti satu menghancurkan, satu menghabisi. Ya. Akhir mesti ada kalah dan itu perang kan? Perang pasti ada jatuh korban kan? Nah, bagi kaum sufi, bagi kaum hawasul hawas, tidaklah demikian kepahamannya. Memaknai, memerangi hawa nafsu itu tidaklah sama dengan kaum-kaum yang lain. Tidaklah sama dengan kaum-kaum syariat, kaum-kaum awam. Memaknai perang hawa nafsu itu atau memaknai, memahami makna daripada memerangi perang terhadap hawa nafsu itu tidaklah sama. Sangat berbeda dan jauh sekali cara memahami bahasa kata apa. Nah, apabila kau perangi hawa nafsu kamu, nafsu kamu itu berkedudukan di jasad kamu.
Nafsu kamu itu bertempat di jiwa kamu. Jiwa kamu itu bertempat di nyawa kamu. Nyawa kamu itu bertempat di jasad kamu. Maksud bertempat itu bukan mengambil tempat di jasad, bukan menyatu dengan jasad kamu, bukan bersatu dengan jasad kamu. Apabila dia satu, menyatu, maka apabila jasad kamu itu merusak, maka nyawa kamu juga rusak. Karena penyatuan tadi. Itu makanya di agama-agama lain, di keyakinan-keyakinan lain ada yoga, ada semedi, ada di Islam tafakur. Nah, nanti kita masuk namanya lagi bab tafakur. Apa itu tafakur itu? Penyatuan diri, fokus, konsentrasi, menghilangkan diri, penyatuan diri dengan alam, menyatu dengan alam. Banyak kan? Yoga, banyak kan? Apa lagi itu? Semedi, konsentrasi, apa lagi? Kusen dengan lah iya kan? Konsentrasi. Terasi itu belacan. Iya. Jadi kalau kau sedang konsentrasi, muka kau pun kayak belacan. Kayak terasi muka kau kalau kau sedang konsentrasi itu. Bisa jumpa Tuhan itu. Berapa banyak dia konsentrasi, berapa banyak dia semedi, berapa banyak dia melalui yoga, berapa banyak dia melalui tafakur, mengharapkan fana. Itu bukan fana. Banyak itu guru yang mengajarkan itu supaya bisa fana, supaya bisa baka. Teori-teori konyol, tahu teori-teori konyol? Karena gurunya penipu itu, pendusta. Bagaimana kau ajarkan orang boleh fana dengan Tuhan? Itu kan gurunya guru pendusta. Sebab gurunya tidak paham Tuhan. Diajarkannya itu muridnya itu baca ini, baca itu, supaya bisa fana, supaya bisa baka. Zikir ini, zikir itu, wirid ini, wirid itu, tujuannya supaya fana. Itu teori merusak otak, teori melukai, mencederai akal. Kau paham Tuhan enggak? Kau suruh murid kau itu fana billah, baqa billah. Itu kan yang terjadi kan? Berapa banyak guru mengajarkan muridnya fana billah, baqa billah dengan teori kaidah bacaan-bacaan, dengan menyebut-nyebut nama Tuhan, dengan memanggil-manggil nama Tuhan, menzikir-zikirkan nama Tuhan, yang berharap boleh esa kepada Tuhan. Kata lain daripada fana itu adalah esa. Bahasa lain, sebutan lain fana itu esa. Itulah dikatakan fana. Terlebih lagi baqa billah ini sudah terlepas dari esa, sudah tidak esa lagi. Itu tingkatan mirip. Itu tingkatan, itu peringkat. Ketika aku dalam bersendirian, ketika aku sendiri, ketika aku tiada bersama yang lain, maka aku tunggal. Nah, di situ aku ya aku bukan kau, kau juga bukan aku. Aku tidak serupa dengan kau. Aku ada tidak karena kau, kau itu ada karena aku. Adanya kau itu kuadakan, adanya aku ini tiada satu pun yang mengadakan aku. Maka tiadalah kau
kecuali kuadakan, maka tiadalah nyata dirimu kecuali kunyatakan, maka tiadalah wujud dirimu kalau bukan karena kuwujudkan. Ini pokok dasar azas pengenalan diri kamu. Itu makanya kenal diri rata-rata, itulah kau mengenal diri Tuhanmu yang nyata. Sesungguhnya insan adalah rahasia diriku, dan aku dan diriku adalah rahasianya, beserta dengan sifat-sifatku. Ingat ini, semuanya wujud nyata pada rahasia. Nah, kebanyakan guru mewujudkan, menyatakan rahasia diri Tuhan itu ke diri yang zahir, ke tubuh jasad jasmani. Itu yang banyak. Karena gurunya bodoh, bahlul. Paham tak? Kenyataan diri Tuhan itu, keberadaan diri Tuhan itu, kewujudan diri Tuhan itu dinyatakannya di tubuh jasad jasmaninya yang zahir, dinyatakannya ke tubuh jasad jasmani Adam. Maka setan di situ bekerja, iblis itu bekerja di situ. Bukan lagi praktiknya yang salah, teorinya salah, kaedahnya salah, tekniknya salah. Paham ini? Apanya yang salah? Dari mulai teorinya, caranya, kepahamannya, tekniknya. Dan tidak ada satu dalil pun yang mengatakan Tuhan itu nyata kepada kamu. Tidak ada satu dalil pun yang boleh menyatakan Tuhan itu wujud pada zahiriah kamu, jasmani kamu. Itu tidak ada dalilnya. Banyak guru hakikat, guru ma'rifat mengambil dalil daripada Al-Quran, yaitu di surat Fusilat 54. Di situ bunyinya ala innahu bikulli syai'in mu'in. Tidak ada perkataan Rabb di situ. Tidak ada perkataan Tuhan di situ. Tapi mereka mengambil paham Tuhan meliputi segala sesuatu. Dari bahasanya saja itu sudah di luar daripada kemampuan kepahaman, atau di luar daripada kemampuan berpikir. Gagal paham, gagal berpikir. Dari bahasanya saja itu sudah syirik. Tahu dari bahasanya? Karena dia tidak kenal Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, apabila kau kenal Tuhan Ar-Rabb bilaisa kamitslihi syai'un, maka kau tidak akan pernah mengatakan, tidak akan pernah mengambil paham Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Kalau Tuhan meliputi segala sesuatu, bermakna Tuhan itu sesuatu. Maksud meliputi itu, yang diliputi itu tiada. Maksud meliputi itu, yang diliputi itu tidak nyata lagi, sehingga yang diliputi itu tiada nyata lagi. Itulah maksud meliputi. Kalau masih ada yang diliputi, masih nyata yang diliputi, masih wujud yang diliputi, maka yang diliputi itu nyata. Jadi maksud meliputi, yang diliputi itu sudah tiada nyata lagi, sudah tidak ada wujudnya lagi, sudah tidak ada bentuknya lagi. Maka yang nyata di situ yang meliputi. Jadi maksud meliputi itu sehingga yang diliputi ini tiada. Maka yang wujud yang meliputi. Nah, jadi kalau kau beranggapan, kalau kau paham, mengambil paham surah
Fusilat 54 itu Tuhan meliputi diri kamu, jelas-jelas wujud kamu itu wujud tuh Tuhan. nyata, kamu itu nyata. Disinilah kafir jindiknya kamu. Banyak guru-guru mengkafirkan dirinya dengan kaidah karena gagal paham atas teori Tuhan. Apa yang dikatakan teori Tuhan itu atau teori ketuhanan itu? Laisa kamitslihi syai'un. Inilah pokok pondasinya, azasnya, dasarnya pengenalan kepada Tuhan. Apabila kau pegang kuat-kuat, apabila tidak beranjak daripada kepahaman laisa kamitslihi syai'un, maka kau terlepas daripada syirik. Dekat-dekat dengan Tuhan, bersama-sama Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, ini kau sudah syirik. Di sini kau jelas tidak paham tidak paham laisa. Berapa banyak kaum syariat, kaum awam yang mengatakan dia berkata-kata kepada boleh kau katakan Tuhan itu berkata-kata yang bukan sesuatu? Bolehkah yang bukan sesuatu itu berkata-kata? Kalau berkata-kata bermakna sesuatu. Contohnya kau berkata-kata enggak? Kata-kata. Apabila kau katakan Tuhan berkata-kata juga, berarti kau menyamakan Tuhan dengan makhluk, dengan dirimu, dengan sesuatu. Tuhan melihat, kau melihat tak? Melihat. Maka sudah terindikasi kepada syirik. Tuhan tidak melihat, tetapi maha melihat. Tuhan tidak mendengar, tetapi Tuhan maha mendengar. Beda kan? Beda. Allah tidak mempunyai mata, tetapi maha mengetahui, maha kuasa segala sesuatu yang tidak terlihat, segala sesuatu yang terlihat, mengetahui, menguasai, maha mengetahui, maha mendengar, maha meliputi apa-apa yang diketahui oleh manusia. Bukan meliputi manusia, bukan meliputi jasad, bukan meliputi Adam, bukan meliputi diri. Inilah pengkajian sebenar-benar meliputi fana, baqa, insan kamil mengamil atau insan diri yang sebenar-benar. Tajuknya aku akan Ulang. judulnya, topiknya aku akan ulang. wah nggak nyambung nih sama tajuknya. Banyak tuh yang ngomong begitu. Kau pikir aku nggak dengar, kau pikir aku nggak tahu, ini lari nih. Kok judulnya lain, ceritanya kok lain, karena kau tidak paham, karena kau tidak mengerti. Menjelaskan tajuk itu, menjelaskan judul itu, membuka topik itu, bukan menjelaskan perkataan tajuk tuh judulnya itu, tapi isi daripada tajuk itu. Itu kan nanti kan keputusannya kan innalillah ilahi raji'un. Nah, banyak orang mengatakan pulang kembali ke Tuhan. Apabila kau mengatakan pulang ke Tuhan, kembali ke Tuhan, bermakna Tuhan itu bertempat, sudah syirik, sudah gugur pengenalan kau kepada Tuhan.
apabila kau katakan, apabila kau berprinsip, apabila kau paham, apabila kau mengambil paham bahwasanya kau kembali ke Tuhan. Bermakna Tuhan itu kan ada di satu tempat. Kau pulang ke rumah, bertempat enggak? Jelas di sini menggagalkan, menggugurkan teori kepahaman kembali ke Tuhan. Tuhan. Bukan dapat kembali kau, malah kau terindikasi terkena syirik. Kau sudah menyamakan Tuhan dengan sesuatu karena kau sudah menempatkan Tuhan. Tuhan tidak boleh ditempatkan. Tuhan tidak boleh mengambil ruang dan tempat. Tuhan tidak boleh kau jadikan tempat. Tidak boleh ditempatkan, bertempat, dan tidak boleh dijadikan tempat kau kembali, tempat kau dari. Kau jangan mengatakan dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Kau tidak terasa, kau tidak paham, kau tidak sadar bahwasanya kau sudah syirik apabila kau mengatakan kau dari Tuhan. Apabila kau mengatakan kau dari Tuhan, bermakna kau dari tempat tuh, dari rumah, berarti dari tempat dari Tuhan, bermakna Tuhan itu ada di satu tempat. Kau tidak sadar, kau sudah terindikasi syirik hafizun hafiz, syirik yang teramat halus. Apa yang dikatakan syirik yang halus itu? Kau tidak sadar, kau tidak ketahui karena kebodohan kau, karena kejahilan kau. Perkataan kau itu mengandung syirik. Yang kau sebutkan itu memanggil syirik. Yang kau perkatakan itu mengundang syirik. Bagaimana dikatakan mengundang syirik? Kau jadikan Tuhan itu tempat. Dari Tuhan kembali ke Tuhan, itu dua-duanya tempat. Dari Bang Hadi, bermakna kau dari tempat Bang Hadi kan? Dari Bang Hadi, dari mana kau? Dari tempat Bang Hadi. Dari Bang Hadi, itu semuanya sama, menunjukkan satu tempat. Dari Tuhan menunjukkan, iya. Apalagi kau katakan kembali ke Tuhan. Disinilah kau sudah paham. Disinilah kau sudah tidak paham. Disinilah kau sudah gagal paham, mengkaji, mendalami, memahami, memaknai inna lillah ilaihi rajiun. Kalau kau katakan inna lillah ilaihi rajiun bermakna dari Tuhan kembali ke Tuhan, banyak sekali yang paham begitu, mudah sekali. Anak kecil pun pandai. Tapi kau sudah syirik. Tanpa kau sadari kau sudah syirik. Kau menyamakan Tuhan itu dengan sesuatu. Kau menyamakan Tuhan itu dengan tempat. Kau sudah menempatkan itu, Tuhan itu di satu tempat. Dari sekolah, dari guru, kau sudah menempatkan guru itu di satu tempat tanpa kau sadari. Karena si guru itu tidak pernah belajar jadi guru, apalagi dia tidak pernah jadi murid. Macam kau lah nggak pernah jadi murid. Kau pernah belajar jadi murid enggak? Kau pernah belajar jadi murid tidak? Bagaimana kau mengaku kau sebagai murid? Kau tak pernah belajar jadi murid. Karena aku tidak mengajarkan murid menjadi murid. Aku bukan seorang guru yang mengajarkan murid untuk menjadi murid, bukan. Jelas di sini kau gagal menjadi murid. Apalagi kau besok mau jadi guru. Jadi murid saja sudah gagal. Kenapa aku katakan kau gagal menjadi murid? Kenapa aku katakan kau gagal menjadi seorang murid? Tidak pernah belajar. Karena kau tidak pernah belajar mau jadi
Bagaimana kau mau dipanggil seorang murid yang kau tidak pernah tamat, tidak pernah sukses, tidak pernah selesai belajar menjadi seorang murid? Maka kau gagal seorang murid. Maka kau belum boleh dipanggil seorang murid. Belum boleh. Carilah guru yang boleh menjadikan kau seorang murid. Carilah guru yang boleh mengajarkan kau menjadi seorang murid. Baru kau berjumpa dengan aku. Baru kau boleh belajar kepada aku. Kadang kalian sudah kenal aku belum? Mari kita sekarang berkenalan. Kalian sudah kenal aku belum? Sudah kenal kah? Kenal. Apa aku nih? Kalau saya iya. Aku nih apa? Jawab. Kau Ahmad bin Allah. Itu nama aku. Itu pemanggil aku. Itu menyebut aku. Diri ya sudah. Itu jenis. Itu sifat. Itu wujud. Hadi itu namaku, pemanggil aku, penyebut aku. Bagaimana kau panggil aku guru, kau tak kenal aku? Kau tak tahu aku, kau tak paham aku. Bagaimana kau mau belajar? Sia-sia kan? Bolehkah kau mendapatkan paham yang kau ini bukan murid aku ini bukan guru kau. Jadi proses belajar mengajarnya di mana? Sudah kau tidak kenal aku pun tidak kenal kau juga. Aku pun tidak kenal kau ini sebenarnya. Cuma tengok-tengok aja. Nah, karena aku mengenal diriku, maka aku kenal dirimu. Kenapa kau tak kenal aku apa? Karena kau tak kenal dirimu apa? Kenapa kau tak kenal diriku siapa? Karena kau belum mengenal dirimu siapa. Itulah kau tak kenal dirimu apa. Apabila kau mengenal dirimu apa, maka kau kenal diriku apa. Itulah kau kenal dirimu siapa. Mustahil kau kenal dirimu, kau tak kenal diriku. Apabila kau kenal dirimu, kau kenal diriku. Ini dipanggil kenal, mengenal. Tidaklah kau boleh mengenal diriku sebelum kau boleh mengenal dirimu. Tidaklah boleh kau menyaksikan diriku sebelum kau menyaksikan dirimu. Maka ini yang dikatakan saksi menyaksi, dua menyaksikan satu, bermakna sama-sama bersaksi. Kan harus aku yang mengatakan kenal kepada kau, baru kau kenal aku. Mana boleh kau kenal aku apabila aku tidak mengenal kau? Bolehkah kau mengatakan mengenal aku yang aku tak pernah kenal kau? Bolehkah kau menyaksikan aku yang aku tidak pernah menyaksikan kau? Bolehkah kau dikatakan saksi yang aku tidak pernah menyaksikan kau bersaksi? Bolehkah kau dikatakan sudah bersaksi sementara tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi? Kau akan dipanggil saksi apabila aku sudah bersaksi untuk menyaksikan diri kau itu sudah pun bersaksi. Barulah kau dikatakan seorang saksi. Jangan sekali-sekali kau mengatakan kau sudah bersaksi sehingga tidak ada yang menyaksikan kau itu bersaksi. Yang dikatakan saksi itu sudah ada yang menyaksikan kau itu bersaksi. Maka saksi palsulah kau apabila tiada yang menyaksikan kau itu bersaksi. Apabila kau tidak bersaksi dan belum menjadi saksi, maka kau saksi palsu, kau saksi penipu, kau saksi pendusta. Kau mengatakan menyaksikan, padahal kau bukanlah seorang saksi. Apabila kau dikatakan sudah seorang saksi atau sudah sebagai saksi, apa yang kau saksikan? Sementara yang menyaksikan kau bersaksi tak ada. Maka rugilah kau, sia-sialah
kau, sia-sialah usia kau, sia-sialah umur kau, sia-sialah hidupmu. Tiadalah ketenangan pada dirimu, tiadalah ketenangan pada jiwamu, tiadalah ketenangan pada pikiranmu, tiadalah ketenangan pada perasaanmu. Karena kau bukan manusia, kau hewan yang nyata, kau binatang yang nyata, kau setan yang nyata. Rupa kau saja rupa manusia, bentuk kau saja bentuk manusia. Kau setan bertopengkan manusia, kau iblis berjasad bertubuhkan manusia, pendusta kau, pembohong kau. Karena tidak ada yang menyaksikan kau bersaksi. Siapapun kau, guru pun kau, harus ada yang menyaksikan kau bersaksi. Wali pun kau, harus ada yang menyaksikan kau bersaksi. Barulah kau seorang saksi. Tidaklah kau dikatakan seorang wali sebelum kau disaksikan bahwasanya kau sudah bersaksi. Paham tak? Kau tahu sesuatu, kau melihat sesuatu, tidak ada saksi bahwasanya kau melihat. Kau mendengar, tidak ada saksi bahwasanya kau mendengar. Bolehkah kau dikatakan mendengar? Sebersih apapun kau, sesuci apapun kau, tidak ada saksi untuk kebersihan, kesucian kau. Kau belum suci, kau belum bersih. Masa kau yang mengatakan kau sendiri sudah bersih, sudah suci? Sebagaimana air laut mengaku masing. Bolehkah air laut itu masin sendiri? Bolehkah air laut itu mengatakan dirinya masin? Bolehkah garam itu mengatakan dirinya masin? Itu garam penipu, itu garam pendusta. Macam kau juga, kau manusia pendusta, kau manusia pembohong, penipu kau, pendusta. Siapa yang katakan kau manusia? Kau sendiri. Inilah persaksian. Mana boleh kau mengatakan kau manusia kalau tidak ada yang mengatakan kau manusia, tidak ada yang memanggil kau seorang manusia, tidak ada yang berkata kau manusia. Boleh? Begitu juga saksi. Kekotoranmu, kekotoran pikiranmu, kegagalan pikiranmu, kegagalan hatimu, kebusukan hatimu, yang setiap hari kau kotori, yang setiap hari kau racuni. Hatimu itu busuk, pikiranmu itu kotor, otakmu itu isinya najis, tai isinya. Karena kau setiap hari memasukkan kotoran ke dalam perutmu. Kau tak pandai memilih makanan, mana makanan yang bersih, mana makanan yang kotor, sehingga mengotori diri batiniah kamu itu. Kenapa diri batiniah kamu itu kotor? Karena kekotoran jasad kamu, kan kekotoran jasmani kamu itu. Ketahuilah wahai anak cucu Adam, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya diri sebenar-benar diri kamu adalah diri yang sedia suci, yang sentiasa esa kepada diri jasmani jasad kamu itu yang bernama Adam. Tidak akan pernah suci, tidak akan pernah berjumpa diri zahir, diri jasmaniah yang kotor busuk itu berjumpa dengan diri batiniah yang sedia suci itu. Tidak akan pernah kau jumpa diri batiniah kamu, tidak akan pernah bersaksi diri batiniah kamu itu sehingga diri zahirmu itu sudah sentiasa suci. Tidak akan pernah mau bersaksi diri sebenar-benar diri kamu, tidak akan pernah mau menyaksikan diri rahasia, diri sirullah itu, apabila diri batiniah kamu itu tidak pernah mau menyaksikan diri zahir kamu. Tidak akan terlihat tubuh jasad kau wahai Adam, wahai jasmani, wahai diri zahir, kalau bukan diri batiniah kamu yang zahir pada diri jasmani kamu.
Tidak akan pernah zahir hakikat diri kamu, yaitu diri batiniah itu, apabila diri rahasia itu tidak nyata pada diri batiniah. Sesungguhnya yang nyata pada diri batiniah kamu itu adalah diri rahasia kamu atau diri sebenar-benar kamu yang bernama syirullah. Itulah diri yang bercahaya sehingga wujud pada diri Adam. Apabila diri rahasia, diri sebenar-benar diri syirullah, diri yang bercahaya itu tumbuh, bersinar, bercahaya pada diri Adam, maka kedudukan kamillah, maka kedudukan insan kamil murami. Inilah diri yang dipanggil khalifah. Inilah yang dikatakan fana billah. Melihat terang jelas pandangan batiniah kamu, zahir nyata pada matamu, itu yang zahir. Mendengar jelas pendengaran batiniah di telinga zahir, nyata pendengaran batiniah kamu itu di telinga zahir kamu, dikarenakan kesucian zahiriah kamu, dikarenakan kesucian tubuh jasad kamu itu. Maka di dalam surat Abasa ayat 24, apabila kau mengaku manusia, apabila kau sebenar-benar manusia, apabila kau sadar bahwasanya diri kau manusia, apabila kau sadar bahwasanya diri kau sebenar-benar diri manusia, maka hendaklah kau memperhati apa-apa yang kau makan, maka hendaklah kau melihat, maka hendaklah kau mengingat, maka hendaklah kau memikirkan apa yang kau masukkan ke perutmu itu, apa-apa yang kau makan, apa-apa yang kau masukkan ke mulutmu itu. Apakah yang kau masukkan ke mulutmu itu yang bersih atau yang kotor? Apa-apa yang kau masukkan ke dalam perutmu itu, apakah yang haram ataukah yang halal? Apakah yang halal bercampur dengan yang haram? Apakah yang haram bercampur dengan yang halal? Atau yang haram tetapi masih ada halalnya? Apakah yang halal masih ada haramnya? Apakah yang kau makan itu yang halal tetapi masih ada setetes sebesar zarah, sebesar debu, haramnya di situ? Yang dikatakan halal, sebenar-benar halal itu tidak ada sebesar zarah pun yang haram di situ. Yang dikatakan suci itu tidak ada sebesar zarah pun yang kotor di situ. Inilah kajian bab kesucian, ilmu kesucian, ilmu sufi, ilmu hawasul hawas dalam pengenalan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Karena bersanadkan kepada sanad Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah, atas sanad Rasulullah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ada yang mau kau tanyakan? Ya. Berarti saya ini tidak bisa kenal tidak akan bisa, tidak akan mampu. Yang dikenal diri rahasia ini adalah diri yang sudah sentiasa sudah suci. Kau saja tidak mau sama yang kotor, kau saja tidak mau pakaian kotor, kau saja tidak mau duduk di tempat yang kotor, apalagi diri sebenar-benar diri kamu. Kau saja tidak mau bercampur dengan yang kotor, kau saja tidak mau tidur di tempat yang kotor, kau tidak mau beristri dengan yang kotor. Tapi kenapa kau mau makan yang kotor? Tapi kenapa kau memasukkan ke perutmu itu najis? Itu bermakna kau bukan manusia. Itu tandanya kau bukan manusia.
ketika kau memilih baju, pakaian, rumah, pikiranmu itu cerdas, pikiranmu itu cerdik. Ketika kau memilih makanan, disitulah kerja setan iblis itu mempengaruhi otakmu, mempengaruhi hatimu. Karena setan itu, iblis itu tidak pernah suka dengan yang bersih. Setan, iblis itu, jin itu tidak pernah mau suci. Sangat benci sekali dia apabila orang menceritakan, mengajarkan bab kesucian ini. Setan, iblis itu tidak pernah suka mendengar, melihat orang mengajak kepada bab kesucian. Setan, iblis itu tidak pernah mau berhenti menggoda orang yang mau bersih dan yang suci. Disakitkannya dirimu, disakitkannya otakmu, disakitkannya pikiranmu, ditusuknya jantungmu, diperasnya ginjalmu, diputarnya ususmu, agar kau mau memakan makanan yang kotor. Dia sentiasa membisikkan di telingamu agar kau mau makan makan yang najis, mau makan yang berdarah, karena darah itu najis. Sedikit pun darah itu najis, banyak pun darah itu najis, sebesar debu pun darah itu tetap najis. Tidak ada kecualinya. Apabila kau memakan daging, kau memakan najis, karena di dalam daging itu ada darah. Tidak terkecuali darah apapun itu. Tidak ada di dalam Al-Quran itu kecuali darah ikan. Tidak ada di dalam Al-Quran kecuali darah ayam. Tidak ada di Al-Quran itu kecuali darah hewan. Tidak ada. Bagaimana darah babi haram, darah lembu halal? Berani kau makan setetes darah babi? Kenapa kau makan setetes darah lembu? Kenapa kau makan setetes darah sapi? Kenapa kau makan setetes darah ayam? Apa bedanya darah babi dengan darah lembu? Sama-sama darah. Disitulah kau tertipu, disitulah kau tertipu, terpedaya oleh bisikan setan, bisikan iblis. Makanya kaum awam itu memakan darah. Kaum hawasul hawas tidak pernah mau makan darah, walaupun setetes, walaupun sedikit, walaupun sudah dicuci, walaupun sudah dimasak, dia tidak akan pernah mau. Karena dia tahu, karena dia paham, dia mengerti, dia kenal diri sebenar-benar dirinya adalah sedia suci. Datangnya, tajalinya, zahirnya daripada diri zat yang maha suci. Itulah awal keadaan kezahiran, yaitu Nur Muhammad. Kau dijadikan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammadlah awal kejadian dirimu. Sesungguhnya Nur Muhammad itu sebenar-benar cahaya yang sentiasa, yang sedia suci. Karena Nur Muhammad itu daripada Nur Allah. Nur Allah itu maha suci, menzahirkan Nur Muhammad yang sedia suci. Daripada maha suci itu sudah pasti sedia suci, maka zahirlah alam ini, maka zahirlah diri rahasia Muhammad, maka zahirlah diri rahasia Adam. Nyatalah Adam itu, karena nyatanya afal Adam itu pada diri rahasia Muhammad. Zahirlah, nyatalah asma Adam itu, karena zahirnya, nyatanya sifat rahasia pada Muhammad. Sesungguhnya diri rahasia Muhammad itu perwujudan daripada diri rahasia Adam yang nyata pada zahir Adam itu sendiri. Sesungguhnya zat itu nyata karena zat itu menzahirkan sifatnya. Sesungguhnya zat itu nyata karena sifat daripada zat itu sendiri. Sesungguhnya zat itu zahir karena sifat yang menyatakan af'al daripada sifat itu sendiri. Maka nyata, sebenar-benar nyatalah asma daripada Adam itu. Jadi kenyataan diri rahasia Muhammad itu adalah Adam yang nyata. Maka Adam itu dinyatakan oleh diri rahasia Muhammad. Tidak boleh Muhammad itu nyata kepada Adam. Tidak boleh Adam itu nyata kepada Muhammad. Begitu juga tidak boleh Muhammad itu nyata kepada
Tidak boleh Allah itu nyata kepada Muhammad. Yang hidup ini artinya hidup dari Adam ini. Yang nyatakan Adam. Ya. Yang hidup apakah hanya Muhammad dan Allah saja? Nah, itulah tadi sudah dijelaskan. Hidupnya yang maha hidup itu penzahirannya, pentajaliannya kepada diri rahasia Muhammad. Itulah yang dikatakan diri syurullah. Diri syurullah itu adalah wujudnya diri rahasia zat, diri maha suci. Jadi diri zat yang maha suci itulah yang mentajalikan diri rahasia Muhammad. Itulah yang zahir pada diri rahasia Adam. Tidak boleh hidupnya maha hidup itu hidup kepada Adam. Bukan. Tidak boleh begitu. Tidak boleh Allah itu perwujudannya Adam. Itu tidak boleh. Dia berproses. Makanya kamu ini awal daripada Nur Muhammad. Kau tidak boleh jadi Nur Muhammad lagi. Kebanyakan orang berpaham dia mau jadi Nur Muhammad lagi. Dia kembali menjadi Nur Muhammad. Itu kan bodoh. Kau kan sudah makan, sudah minum, sudah berdosa kau kan. Kau mau jadi Nur Muhammad yang tak ada dosa itu. Kau mau jadi Nur Muhammad yang sedia suci itu. Nak bodoh kau. Sudah berproses tak? Boleh kau jadi Nur Muhammad lagi? Berapa banyak kajian-kajian itu kembali ke Tuhan, kembali ke Tuhan, kembali ke Nur Muhammad, dihakikatkannya dirinya, kembali ke jadi Nur Muhammad, kembali ke awal kejadian Nur Muhammad. Bodoh kau itu. Dari ilmu apapun, dari kaidah apapun, dari segi apapun, dari ilmu syariat, tarekat, hakikat, kalam, musyahadah, ghaib, inna lillahi ilaihi rajiun, kau tidak akan boleh lagi menjadi Nur Muhammad kembali. Kan sudah berproses kau. Bagaimana kau lahir dulu berapa kilogram? Kau dulu lahir berapa kilogram? Hah? Sekarang berat kau berapa? Itu bermakna kau sudah berproses. Berapa banyak kekotoran-kekotoran pada diri jasmani jasad kamu itu. Mau jadi Nur Muhammad lagi kau? Apalagi mau kembali jadi Tuhan. Maksud kembali ke Tuhan itu kan kembali mau jadi Tuhan. Jadi proses ini mau ke kemana kan? Tuhan tidak mengambil tempat, Tuhan tidak mengambil upah, Tuhan tidak memerlukan sesuatu, Tuhan tidak mengendaki sesuatu pada dirinya. Tuhan tidak perlu kau kembali ke Tuhan. Yang perlu kita kepada Tuhan. Tuhan tidak perlu kita. Mau kembali mau tidak, Tuhan tidak perlu. Kalau dia memerlukan kau berarti dia bukan Tuhan. Kalau masih ada perlunya Tuhan itu, kalau masih ada berkehendak dia kepada makhluk, gagal dia Tuhan. Kalau kau hidup tanpa Tuhan, tidak boleh hidup kau. Apapun, siapapun, dimanapun, sebesar zarah pun tidak akan boleh terjadi kalau tidak dengan izin daripada diri zat yang maha suci. Enggak ada yang terjadi, enggak boleh ada apapun yang boleh jadi. Apapun itu. Hubungan dengan pernyataan abang tadi, Ya. kalau bisa dijelaskan secara detail, Ya. mekanisme sehingga terjadinya raibullah. Ya. Proses daripada raib bukan kembali ke Tuhan, bukan menjadi Tuhan, bukan pergi ke Tuhan, bukan berjalan menuju Tuhan, bukan kau hilang,
bukan kau binasa. Bukan dari alam barzah kau pergi ke satu alam, bukan dari alam pindah ke satu alam, bukan. Yang dikatakan inna lillah ilaihi raji'un, bukan kau masuk lagi kepada Tuhan, bukan kau kembali ke Tuhan, bukan kau menuju alamat Tuhan. Tuhan tidak ada alamatnya. Bukan berarti kau dari satu tempat pergi ke satu tempat, bukan berarti kau dari satu alam kembali ke satu alam. Ketahuilah kau digerakkan, ketahuilah kau dihidupkan, ketahuilah kau diwujudkan. Mana boleh kau pergi dari satu tempat ke satu tempat? Bergerak saja kau tidak boleh. Kalau tidak digerakkan, boleh kau bergerak. Kalau tidak digerakkan, bagaimana kau mau pergi dari satu tempat ke satu tempat? Sudah pasti ada sudah pasti harus ada izin. Nah, bagaimana untuk mendapatkan izin? Bagaimana harus mendapatkan satu akuan? Bagaimana harus mendapatkan suatu reda? Ini yang dicari. Bagaimana kamu bergerak ke satu tempat yang Tuhan tidak suka kau? Tuhan tidak suka sama kau. Mau pergi kemana? Mau ditempatkan kemana? Kau harus jumpa dengan diri sebenar-benar dirimu. Kau harus kenal dengan diri sebenar-benar dirimu. Diri zahirmu mengenal diri batin kamu. Diri batin kamu disaksikan oleh diri rahasia kamu. Wajib kamu kenal. Tanggal 20 sampai 25. Jangan kau kembali, jangan kau tinggalkan apabila kau belum paham, belum kenal, belum kau jumpa diri sebenar-benar dirimu itu. Belum kau kenal dan belum dikenal oleh diri sebenar-benar dirimu, yaitu diri sirullah, diri rahasia, diri zat yang maha suci. Jangan kau kembali ke rumahmu sebelum kau mengenalnya, sebelum kau dipertemukan, sebelum kau dikenalkan, dan sebelum kau benar-benar kenal kepada diri sebenar-benar dirimu. Inilah perhimpunan, inilah ujian, inilah penghabisan, inilah pelajaran, inilah yang dicari-cari orang sampai pergi keluar mana saja, tengah malam meninggalkan rumahnya pakai obor, pakai pelita. Tidak akan dikatakan kau manusia, tidak akan dikatakan kau Islam kalau belum berjumpa dengan diri sebenar-benar dirimu. Tidak ada roh pada dirimu, tidak ada rahasia pada dirimu apabila kau belum pernah berjumpa, belum mengenal. Kau tidak akan berjumpa kalau tidak dijumpakan. Sebagaimana kau dihidupkan, digerakkan, diperlihatkan, diperdengarkan, dirasakan. Ketahuilah, kau diciptakan dengan apa-apa yang kau lakukan. Kau dibuat dengan apa-apa yang kau buat. Kau diwujudkan dengan apa-apa yang kau wujudkan itu. Maksudnya, semua apa-apa yang ada di perbuatan kamu itu diperbuat. Jadi ini persaksian besar. Ini pelajaran yang besar, ini pengkajian yang besar, sangat halus sekali. Apabila besok ditakdirkan aku ke neraka, aku tidak rela kau ikut kepada aku. Apabila aku ditakdirkan ke surga, aku tidak akan pernah mau masuk sebelum kau masuk di dalam surga itu, sebelum kau mendapat tempat di surga itu. Aku tidak rela, aku tidak ikhlas, aku tidak mau menjejakkan kakiku di surga sebelum murid-muridku sampai duluan di surga itu. Aku tidak rela, tidak ikhlas, tidak reda apabila muridku ke neraka. Lebih bagus aku yang masuk duluan ke neraka itu, menggantikan murid-muridku. Ini perjanjiannya. Lebih baik aku masuk hangus, hancur, binasa di neraka itu, daripada aku membiarkan kaum muridku yang masuk ke neraka. Bukan ringan beban seorang guru. Kau cari guru yang berani berkata begini. Adapun penipu, pendusta,
Mengajarkan bab kesucian, dia tidak pernah bersih. Mengajarkan bab bersih, dia sendiri tidak pernah bersih. Mengajarkan bab kesucian, dia sendiri makan yang kotor. Itu guru penipu, pendusta. Adakah kau ajarkan murid makan yang bersih, makan yang baik, kau sendiri pura-pura bersih, diam-diam makan yang kotor? Itu kan guru penipu. Kau tanya istrinya, kau tanya anaknya, kau tanya pembantunya, pasti pernah memakan makanan yang kotor. Itu makanya hati-hati kau sebagai guru. Jangan tersimpan, jangan dipegang muridmu bahwasanya kau pernah makan yang kotor. Fana itu fananya di dalam fana. Nah begini bang, kalau kata-kata kita fana di dalam Tuhan itu memang mustahil. Oh nggak boleh. Ya itu kan bisa. Nah sekarang kalau fana pada Allah atau dengan kata lain fana pada ruh. Oh nggak boleh. Ruh itu nggak boleh fana kepada apapun. Maksudnya kita yang fana di dalam. Nggak boleh. Bisa. Nggak boleh. Nah kalau misalkan ini bang, kita pernah mengalami beberapa sifat ma'ani tidak berfungsi dalam beberapa detik. Setelah beberapa detik itu di kajian bab sifat. Itu di bawah jauh itu. Lalu itu apa namanya? Yang dimaksud fana bila ini bukan seperti itu. Itu teorinya, prakteknya tidak ada. Itu masih membawa syirik. Itu. Apabila pernyataanmu sudah membawa syirik, itu sudah batal pengenalanmu kepada Tuhan. Itu makanya awwaluddin ma'rifatullah. Maksud awwaluddin ma'rifatullah ini, kau tidak boleh syirik lagi. Nah, kalimat syiriknya di mana tadi? Ya karena mengatakan menyatu esa Enggak, maksudnya dekat. itu bang. Ada beberapa detik beberapa sifat ma'ani itu tidak berfungsi bang. Pada saat Sifat ma'ani itu, kamu paham nggak arti makna sifat ma'ani? ini ma'ani salah satunya ini Basariyah dan Samir. Itu sifat makhluk, itu sifat yang diciptakan. Dia tidak boleh tidak berfungsi, dia tidak boleh tidak melihat. Melihatnya makhluk itu diperlihatkan. Bermakna si zahir ini, si mata ini tidak pernah melihat, melainkan batinnya. Saya paham. Nah sekarang dengan pertanyaannya bang, Ya. nah kita itu tidak berfungsi dalam beberapa detik. Itu kan kita tidak tahu. Nah setelah Tidak pernah tidak berfungsi. Salah kamu tuh. saya pernah mengalaminya bang, makanya dengan Itu perasaanmu. Itu perasaanmu, itu rasa kamu yang kamu itu berhenti merasa. Tidak boleh, karena apabila kau berhenti merasa, kedudukannya mati, maut. Nah itu apa namanya kalau begitu? Ya itu hayalan, itu rasa. Kalau rasa itu boleh rasa, boleh tidak. Tapi kalau fungsi atau prinsip daripada diri itu, dia tidak boleh tidak melihat, tidak boleh tidak mendengar, tidak boleh tidak merasa, itu tidak boleh. Atau sekian detik dia berhenti. Iya ini pada saat jatuh takdir itu kondisinya itu seperti itu gitu. Bukan, itu bukan fana. Mana boleh kau fana, kau belum pernah belajar bab kesucian. Fana dari mana? Coba makan yang kotor-kotor. Kalau aku bilang begini kan jatuh kau tuh. Fana itu mesti suci. Nah, nanti kita jelaskan. Bagus ini pertanyaannya. Ini yang saya mau. Adam wujudnya nyata. Adam Wujudnya nyata. Oh salah itu. Nggak begitu. Adam itu tiada nyata. Tiada nyata. Ya. Tapi saya pernah dengar Adam itu nyata, hakikatnya tiada nyata. Adam itu dinyatakan sehingga dia nyata. Adam itu syariatnya nyata, Ya. hakikatnya tiada nyata. Itu yang pernah aku sampaikan. Ya. Nah, kamu tadi memulainya itu yang salah. Kamu bilang Adam itu nyata. Nggak begitu.
Adam itu dinyatakan sehingga dia nyata, dan dia tidak boleh nyata sendiri. Maksud dia tidak boleh nyata sendiri itu dia tidak boleh sedia nyata. Yang sedia nyata itu, nah baru mantap. Tuhan itu bukan sesuatu Ya. tidak bertempat. Ya. Apakah roh dengan diri batin itu sudah Nah ini lagi, ingat ini pertanyaan ini ya, baru cantik. Ingat itu kakak, jangan lupa ke. Nanti kita buka lagi. Itu nak boleh juga dibuka di YouTube. Ada setan masuk di live kita. Nasib sudah diblok. Itu pertanyaan tidak bisa dibuka di sini. Itu pertanyaan gini tuh berisi soalannya. Ya. Ada lagi? Atau kita tutup? Jam sudah menunjukkan pukul-pukulan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.